Halo, perkenalkan nama saya Aurelia Febrianti Selaban. Saya dari kelas 12 Tata Boga. Jadi di sini saya akan mengerjakan tugas proyek pribadi PKN, yaitu membandingkan etos kerja. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu etos dan kerja dan apa itu etos kerja. Dan di sini juga saya akan membandingkan etos kerja antara Indonesia dengan Jepang. Jadi bila saya ada salah kata terlebih dahulu saya mohon maaf, dan maksud saya di sini bukan untuk menjelekkan negara saya sendiri, namun biarlah perbandingan ini menjadi motivasi ke depannya agar Indonesia semakin maju. Etos kerja. Apa itu etos kerja? Jadi buat kalian yang belum tahu apa itu etos kerja, saya akan menjelaskan apa itu etos terlebih dahulu. Etos. Etos itu adalah pandangan hidup yang khas dari suatu golongan sosial. Etos berasal dari bahasa Yunani yang memberikan arti sikap, kepribadian, watak, atau karakter serta keyakinan seseorang. Apa itu kerja ya? Buat teman-teman yang nggak tahu apa itu kerja, di sini saya akan menjelaskan apa itu kerja menurut pandangan saya. Singkatnya, kerja adalah suatu kegiatan yang memiliki goals akhir. Apa itu goals? Goals itu adalah tujuan. Jadi, seseorang bekerja untuk mencapai suatu tujuan. Dan untuk mencapai suatu goals itu atau tujuan itu, seseorang melalui yang namanya proses. Dan itu adalah kerja. Dan dapat kita tarik kesimpulan bahwa etos kerja yaitu seperangkat perilaku positif atau fondasi yang memotivasi untuk lebih berkembang dan lebih maju. Etos kerja itu sama dengan kayak motivasi gitu, motivasi untuk kita tuh berkembang, untuk kita maju gitu. Jadi dalam bekerja itu kita juga perlu yang namanya motivasi bagaimana caranya agar kita lebih berkembang dan lebih berkembang lagi. Jadi tidak hanya stuck di situ-situ saja. Perbandingan antara etos kerja Jepang dan Indonesia. Kira-kira apa ya perbandingannya? Buat kalian yang belum tahu, mari kita bahas. Nah, perlu kalian ketahui, Jepang adalah salah satu negara yang memiliki etos kerja yang hebat, dan etos kerjanya itu diakui oleh seluruh negara yang ada di dunia ini karena keetosan mereka yang benar-benar hebat, yang benar-benar bagus. Mereka diakui di seluruh negara, atau kita bisa bilang diakui di seluruh dunia bahwa etos kerja negara mereka tuh etos kerja negara yang good banget. Dan Jepang adalah negara yang memiliki etos kerja yang lebih unggul dari Indonesia. Jika kita bandingkan etos kerja Indonesia dengan Jepang, jauh banget. Kayak ini tuh Jepang, ini tuh Indonesia. Jadi jauh banget perbandingannya. Dan mengapa demikian? Ada beberapa alasan yang membuat Jepang lebih unggul daripada Indonesia. Mari kita simak. Tunggu dulu. Buat kalian yang belum tahu, Jepang juga pernah mengalami yang namanya krisis ekonomi. Mungkin menurut kalian Jepang tuh kayak gak pernah ngalamin yang namanya krisis ekonomi. Secara kalau kita lihat tuh Jepang tuh negara yang wah gitu, teknologinya, berkembangnya negara tuh benar-benar pesat dan hebat banget. Dan mungkin di dalam benak kalian tuh gak pernah terfikirkan kalau Jepang tuh pernah mengalami yang namanya krisis ekonomi. Dan ya, Jepang pernah mengalami yang namanya krisis ekonomi. Dan untuk itu, mari kita bahas. Pada tanggal 6 Agustus 1945, negara Jepang mengalami yang namanya suatu pergumulan, yaitu pihak Amerika Serikat menjatuhkan bom di kota Hiroshima dan Nagasaki yang membuat Jepang itu terpuruk dalam segala aspeknya. Namun, selama 40 tahun, Jepang berhasil membuat suatu perubahan, membuat negaranya tuh berubah dari yang awalnya tuh dilululantakkan oleh pihak NATO yang benar-benar hancur. Itu mereka berhasil membuat negaranya tuh sekarang tuh maju gitu, dan bahkan diakui kalau negara Jepang itu adalah menjadi negara adidaya di kawasan Asia bahkan dunia. Bahkan pemimpin yang zaman dulu itu benar-benar kinerjanya tuh diakui karena mampu membuat Jepang tuh menjadi negara yang semaju ini gitu, semaju sekarang.
And pada tahun 1990 sampai dengan era 2001, Jepang juga pernah mengalami yang namanya krisis ekonomi, yaitu pada tahun atau pada dekade pada 1991 sampai tahun 2001, Jepang mengalami yang namanya perekonomian Jepang stagnan. Apa itu stagnan? Stagnan adalah kondisi di mana pertumbuhan ekonomi itu sangat lambat. Jadi Jepang tuh pernah mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat lambat banget. Hingga akhirnya negara Jepang mampu mengatasi kelambatan pertumbuhan ekonomi tersebut. Hingga saat ini pertumbuhan dan kemajuan negara Jepang itu benar-benar sangat pesat dan sangat maju dan sangat berkembang dengan baik. Dan untuk saat ini Indonesia adalah salah satu negara yang belum mencapai ke etos kerja yang baik. Jadi Indonesia saat ini tuh titiknya masih menuju, atau istilahnya biasa kita kenal tuh dengan on the way, yaitu masih menuju ke tahap etos kerja yang baik. Dan saya berdoa agar Indonesia dapat cepat sampai ke etosan kerja yang baik. Kenapa Indonesia tuh belum nyampai ke etos kerja yang baik? Itu ada beberapa alasan, penyebabnya dan faktor mengapa Indonesia masih menuju. Dan di sini kita akan membandingkan etos kerja Indonesia dengan etos kerja Jepang. Dan di sini saya nggak bermaksud untuk menjelekan sama sekali yang manusia-manusia yang ada di Indonesia dan lebih membanggakan manusia-manusia Jepang. Namun biarlah video ini menjadi acuan kita para anak muda untuk lebih maju lagi, lebih berkembang. Jangan mau stuck di situ aja gitu. Dan di sini saya akan menampilkan slide-nya. Kita akan bahas etos kerja Indonesia. Etos kerja Indonesia. Yang pertama itu, di Indonesia bekerja adalah beban yang harus diselesaikan. Beban. Ya, di Indonesia itu bekerja itu sama dengan beban. Karena kenapa? Banyak orang yang bersungut-sungut dalam bekerja. Jadi rata-rata orang-orang di Indonesia tuh jarang bisa netap di satu pekerjaan. Itu kebukti ya anak-anak muda zaman sekarang, kalau dia udah nggak senang di satu pekerjaan, resign, keluar, cari pekerjaan lain. Sementara di Indonesia tuh saking padatnya penduduk itu, bahkan banyak sekarang untuk saat ini tuh tingkat pengangguran, tapi banyak juga anak muda yang udah dapat pekerjaan tapi keluar gitu, cuman gara-gara kayak gua nggak mau di sini gitu. Itu pemikiran yang bener-bener SDM rendah banget ya. Dan juga di Indonesia ini banyak yang berpacuan dengan gaji, kayak pengennya tuh gajinya tuh yang tinggi gitu. Yang kedua, Indonesia tuh adalah tipe manusia tuh tipe yang kayak malas lembur kalau nggak diupah. Ya, malas lembur tidak diupah. Tadi udah kita bahas ya, bekerja itu adalah beban. Nah, ditambah lagi dengan yang namanya lembur tidak diupah, itu sama dengan beban kematian mungkin untuk warga Indonesia. Udah kerja itu beban, ditambah lembur ya beban kematian. Dan yang ketiga itu etos kerjanya yang buruk yang menurut saya tuh, yaitu bekerja, gajian, dan pulang. Itu adalah moto manusia zaman sekarang. Maunya bekerja, gajian, dan pulang. Bekerja, gajian, dan pulang, begitu saja setiap hari. Tetapi tidak melihat gitu, udah sejauh mana sih kinerjanya. Yang penting tuh dapat gajian dan pulang, bekerja, gajian, pulang, tidak peduli dengan skill, tidak peduli dengan kinerjanya. Yang penting bekerja, gajian, dan pulang, begitulah setiap harinya. Dan yang keempat, di Indonesia untuk saat ini diakui kurang ramahnya penduduk. Kenapa? Banyak beberapa kasus kayak tamu tuh kan biasanya tuh tamu tuh adalah raja, tamu atau pelanggan tuh adalah raja. Namun sekarang ini tamu atau pelanggan sama dengan fakir miskin. Dengan notaben ada beberapa karyawan atau orang yang
kalau ngelihat tamu itu ngelihat dulu dari stylenya, dari outfitnya. Jadi kalau outfitnya itu outfit orang kaya, udah dilayani dengan penuh ikhlas. Tapi kalau outfitnya tuh outfit, maaf kata, outfit compang camping, itu bahkan itu mau diusir, kayak lo nggak cocok di sini gitu. Padahal di mana-mana yang namanya raja, jika dia datang sambut dan layani, karena dia raja. Walaupun dia nggak beli, dia tetap raja karena dia bertamu ke kita. And next, etos kerja Jepang. Jadi Jepang memiliki etos kerja yang patut dan harus Indonesia tiru. Yang pertama, bekerja untuk kesenangan, jadi bukan hanya untuk gaji semata. Jadi di Jepang itu orang bekerja itu dengan have fun, dengan kesenangan. Jadi mau itu nggak sesuai pun dengan skillnya, kalau dia mau belajar, dia berusaha kayak biar dia have fun, biar dia senang dengan pekerjaannya. Berbeda sekali dengan Indonesia. Indonesia jika dia tidak senang, dia keluar. Berbeda dengan di Jepang. Kalau di Jepang, walaupun tidak itu skillnya, dia bakal berusaha belajar untuk bisa melakukannya. Benar-benar perbedaan yang benar-benar perbedaannya tuh jauh banget gitu ya. Kemudian yang kedua, bisnis sama dengan perang. Jadi di Jepang itu bisnis itu sama dengan berperang. Jadi sebelum berperang itu diperlukan untuk mempersiapkan segala sesuatu agar mendapatkan kemenangan yang berkualitas. Dan kita back dulu ya ke yang tadi ke belakang, bekerja untuk kesenangan bukan hanya untuk gaji semata. Jadi ada beberapa pengusaha Jepang, bahkan orang terkaya di Jepang, yang ditanya kalau seandainya dikasih pilihan nih, bekerja atau menghambur-hamburkan uang, karena kan secara udah kaya nih, justru mereka menjawab lebih baik bekerja sampai mati dibandingkan harus menghambur-hamburkan uang. Jadi benar-benar moto hidup mereka tuh patut banget diacungin jempol, patut harus ditiru. Dan next, kita yang ketiga, yaitu mendewakan pelanggan. Jadi di Jepang itu ada yang namanya okiaku sama hakami sama desu. Saya ulangin, okiaku sama hakami masa desu. Aduh, susah banget yang berulang ya. Okiaku sama Oke, kita ulang. Okiaku sama hakami sama desu, yang artinya langganan adalah Tuhan. Jadi ini tuh semacam peribahasa, bukan berarti manusia itu adalah Tuhan, tapi istilahnya pelanggan itu adalah Tuhan. Itu adalah moto bisnis di negara Jepang, dimana pelanggan itu diprioritaskan. Bagaimana biar pelanggan itu ngerasa nyaman, pelanggan itu merasa pengen kembali lagi gitu kepada sang penawar barang ini gitu. Jadi kayak kita jual makanan nih, terus kayak mana pelanggan ini tuh biar beli makanan kita terus gitu, kita harus ngasih mereka kenyamanan, harus ngasih taste yang enak gitu, harus ngasih kesan yang baik juga. Berbeda sekali dengan di Indonesia. Dan di Jepang juga termasuk negara yang tidak memandang outfit lah ya gitu ya. Kalau ngapain pelanggan, kalaupun ada paling 1-2 orang, cuman itu jarang banget ditemui di Jepang, karena mereka memegang moto okiaku sama kami sama desu, ya artinya pelanggan itu adalah Tuhan. And next, yang keempat, ini kita gak akan nyangka gitu, di Indonesia ini sangat-sangat dianggap remeh. Yang keempat ini, yaitu lembur kerja itu sama dengan apresiasi. Jadi tadi di Indonesia lembur kerja itu sama dengan beban kematian, sedangkan di Jepang lembur kerja itu sama dengan apresiasi. Jadi orang yang diperkenankan oleh sang atasan untuk lembur dalam suatu pekerjaan itu suatu apresiasi. Mereka merasa, wah, gue diamanati untuk lembur nih, gue keren gitu. Jadi mereka merasa tersanjung gitu. Jadi walaupun lembur mereka itu nggak dibayar, mereka kayak merasa mereka tuh dihargai. Kayak gimana ya, mereka tuh merasa mereka tuh hebat gitu, karena atasan mempercayai mereka untuk lembur kerja. Jadi tuh lembur kerja di Jepang tuh sama dengan apresiasi. Jadi walaupun mereka nggak mengharapkan upah tambahan dari perusahaan, namun banyak yang berlomba-lomba untuk mendapatkan lembur kerja dari sang atasan. Bahkan ada juga yang melemburkan diri.
bahkan rela nggak digaji, beda sekali dengan di Indonesia. Di Indonesia harus digaji dulu baru mau lembur, kalau nggak digaji mah mana mau. Orang bekerja itu sama dengan beban, apalagi lembur kerja, beban kematian. Mengapa Indonesia kalah unggul etos kerjanya dibandingkan dengan Jepang? Ada beberapa penjelasannya. Nah, oke. Di sini mengapa Indonesia kalah jauh banget perkembangan etos kerjanya? Padahal secara kalau Indonesia SDA-nya menang, SDM-nya juga menang, sedangkan Jepang yang sumber daya alamnya kalah, sumber daya manusianya gak kalah, gak menang, tapi bisa lebih maju. Yang pertama, sumber daya alam di Indonesia. Negara Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah di kawasan Asia dan juga dunia. Jadi Indonesia itu benar-benar sekaya itu alamnya. Baik, sedangkan di Jepang sumber daya alamnya itu gak semelimpah itu gitu. Jadi gak semelimpah itu. Jepang ini salah satu negara yang banyak menerima barang import dari negara-negara lain karena tidak melimpahnya sumber daya alam yang berada di Jepang. Jadi kalau dibandingkan dengan Indonesia, sumber daya alam Jepang itu masih kalah, dan dibandingkan dengan Cina juga Jepang masih kalah, ataupun Jerman juga masih kalah. Jadi sumber daya alam di Jepang itu tidak semelimpah di Indonesia, di China ataupun di Jerman. Dan untuk sumber daya manusia, Indonesia adalah negara keempat setelah Amerika Serikat dengan populasi manusia yang banyak, sekitar kurang lebih 278 juta. Salah deh. Ya, 278.888.996 jiwa untuk saat ini. Dan sumber daya manusia di Jepang itu sekitar kurang lebih 123.897.487 jiwa. Jadi perbandingannya itu 100% lebih lah kayaknya tuh perbandingan manusia. Jadi itu Indonesia, itu Jepang. Tetapi walaupun sumber daya alam Jepang itu tidak melimpah, sumber daya manusianya juga dikit, namun kualitas sumber daya manusia itu menjadi prioritas utama yang Jepang itu fokus kepada kualitas sumber daya manusianya. Jadi jika mereka sudah menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, mereka mempercaya bahwa jika manusia sudah berkualitas, mereka akan berusaha menciptakan atau membuat suatu hal yang berkualitas. Berbeda dengan Indonesia. Indonesia banyak sumber daya manusianya, namun sedikit yang berkualitas. Banyak sumber daya manusianya, tapi banyak juga yang gak berkualitasnya, dan hanya sedikit yang berkualitas. Ada beberapa alasan mengapa sumber daya manusia di Indonesia tidak seberkualitas di sumber daya manusia di Jepang. Yang pertama, pergaulan bebas. Untuk saat ini pergaulan yang bebas mungkin hal yang lumrah di kalangan Indonesia untuk saat ini, untuk di beberapa kawasan juga. Jadi banyak juga apalagi di Indonesia ini yang namanya hamil di luar nikah, melakukan seks tanpa hubungan suami istri yang sah. Itu adalah hal yang kayaknya lumrah-lumrah aja gitu. Soalnya di sini di Indonesia malah disanjung-sanjung gitu, kayak orang yang hamil dan nikah, kesan lucu gitu. Kemudian yang kedua, banyaknya koruptor. Ya, di Indonesia banyak banget yang namanya koruptor. Saking mudahnya untuk melakukan korupsi, Indonesia adalah, saya kira tuh Indonesia itu salah satu negara yang benar-benar gila. Koruptor tuh di penjara aja semewah itu gitu, semewah itu. Dan dia korupsi, dia di penjara dengan penjara mewah, apa nggak kenyang dia. Yang ketiga tuh pemerintahannya yang kurang juga
mempengaruhi gitu sumber daya manusianya juga jadi kurang berkualitas. Dan juga sistem pemerintahan yang kurang juga dalam pengolahan sumber daya alam. Kurangnya tuh kayak sumber daya alam itu apa ya, diambilin sampai habis, tetapi tidak dikelola dengan baik, hutan, tidak dikelola dengan baik lautan. Contohnya kayak di Kalimantan itu penuh dengan hutan. Kalimantan tuh dulu dijulukin dengan paru-paru dunia, namun sekarang hutan di Kalimantan tuh hampir banyak ditebangin, dan itu menyakitkan. Jadi untuk semua generasi muda, marilah kita generasi muda memperbaiki etos kerja yang baik demi kemajuan negeri Indonesia. Jadi untuk teman-teman yang muda, jauhin yang namanya pergaulan bebas, narkoba, jauh yang namanya korupsi begini teman-teman, agar Indonesia kita itu maju. Dan kembali lagi, biarlah perbandingan yang tadi itu menjadi acuan agar Indonesia dapat seperti Jepang. Dan sekian, terima kasih. Apabila ada salah kata atau salah informasi atau ada ucapan yang kurang dipahami, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.